Apa bisa nyalek tanpa dana? Apa mungkin tidak mengeluarkan biaya demi menang saat pemilu? Apakah yang menang adalah mereka yang pasti lebih unggul secara materi? Welcome to All In with me, Olin. Sudah bukan rahasia lagi kalau biaya untuk nyalek itu mahal. Uang miliaran bisa habis untuk bayar tim suksesnya, buzzer-buzzer, billboard, baliho, brosur, kaos, topi, apalagi? Nasi kotak, Kapten. Nasi ini apa namanya, karaokean tuh. Ya, belusukan sana-sini sambil bagi-bagi amplop, belum ongkosnya. Bensin, silaturahmi sama pihak-pihak yang bisa mendukung atau mensponsori. Belum lagi sosialisasi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Belum lagi biaya-biaya tidak terduga. Wah, banyak banget ya. Bahkan ada beberapa partai yang diberitakan minta setoran dari yang pengen jadi caleg. Kok gitu sih? Banyak duit ya para caleg ini. Nggak selalu. Mungkin caleg-caleg yang awalnya sudah jadi pengusaha atau selebritis ya bisa pakai kocek sendiri. Tapi banyak banget juga yang duitnya dari sponsor atau investor atau pendonor. Sama aja lah ya artinya. Ada juga yang pinjam uang sana-sini, jual tanah, kendaraan, dan aset-aset lainnya. Ya bayangin aja, kebutuhannya nggak sedikit. Yang namanya relawan aja nih ya, ada kata rela tuh padahal di dalamnya. Banyak yang nggak rela kalau nggak dibayar. Ngumpulin relawannya aja yang segitu banyak kan perlu biaya. Minimal ongkos sama nasi bungkus tuh sudah harus selalu ada untuk bantuin para caleg turun lapangan. Itu pun minimal loh. Bahkan sampai hal-hal kecil mengecil seperti konsumsi untuk sosialisasi di pengajian, majelis-majelis, PKK, pelatihan-pelatihan, itu ada biaya konsumsi yang harus masuk anggarannya. Souvenir aja nih ya seperti pashmina, gantungan kunci, stiker, gelas, dan lain-lain, itu bisa ngabisin banyak biaya. Gak jarang juga loh kalau pas si caleg ini belusukan ke warga-warga, bakalan ada yang tiba-tiba minta karpet masjid diganti, minta jalan dibenerin, pokoknya permintaan-permintaan yang perintilan. Warganya juga pinter, karena banyak yang punya pemikiran, ambil uangnya, coblos mah gimana nanti. So nggak aneh ya kalau biaya untuk nyalek itu bener-bener besar. Kudu siap buang duit demi menangin hati rakyat. Menangin hati rakyat kayak gitu. Kok kedengerannya kayak nyogok ya? Kalau ditanyain ke yang menang sih kebanyakan bilang, nggak jor-joran kok, cuma keluarin sekian. Mungkin biar kesannya dipilih karena beneran dipercaya dan punya kualitas yang mumpuni ya. Padahal besar kecilnya nominal untuk nyalek itu kan subjektif sekali. Belum lagi semua juga tergantung dengan elektabilitas caleg tersebut. Nah, kalau si calegnya nggak mau kerja keras turun lapangan, bikin pencitraan, kasih janji-janji manis secara langsung, sudah pasti yang namanya jual beli suara juga jadi pilihan. Calonnya aja ada loh yang nawarin bisnisnya, dan biasanya para calon ini mainnya di TPS. Kalau misalnya ada 1000 TPS dan tiap satu TPS dapat 10 suara aja, lumayan banget kan? Dan ini mahal banget harganya. Lagi-lagi biaya yang tidak terhingga. Somehow gue ngerasa money politik di dalam proses pemilu ini ya karena adanya sistem proporsional terbuka. Jadinya peran partai politik dalam memilih caleg ya sangat minim. Yang pasti pada akhirnya ya pada seneng-seneng aja. Karena setoran dari calegnya mengalir deras. Yang berkualitas cuma 1-2 aja. Sisanya ya yang bisa bantu-bantu partai politik lah. Nah, kebiasaan inilah yang membuat korupsi di tubuh pemerintah merajalela. Awalnya ya karena partai politik tidak memilih caleg dengan benar. Yang bawa duit ke partai politik juga kan belum tentu duit sendiri. Banyak yang kelabakan harus bayar hutang setelah menang. Bayarnya gimana biar cepet? Ya korupsi. Jadi bayangkan berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk nyalek. Gue ngebayanginnya aja pening. Ini mau jadi wakil rakyat? Apa mau ngapain sih? To be honest, gue sendiri sudah 3 kali ditawarkan untuk nyalek dari 3 partai berbeda pula. Awalnya sangat semangat karena selalu punya cita-cita pengen berbuat lebih untuk Indonesia. Tapi jujur selain dari kondisi partai politik yang membuat gue ragu untuk mencurahkan sisi idealisme gue, proses nyaleknya sendiri juga bikin gue berpikir sangat panjang. Rasanya jadi nggak yakin bisa menang secara fair. Nanti yang ada jadi stres, bukannya jadi sibuk bantu Indonesia, malah sibuk bantu ngelancarin proyek-proyek biar cepet kayak raya. Karena gue tahu pasti biaya yang gue butuhkan akan sangat banyak dan tidak bisa dari kantong sendiri. So, kalau ada yang bantuin gue, pasti nggak mungkin gratis dong. Kebayang nggak beban hidup gue untuk jalanin tugas negara sambil mikirin caranya bayar hutang budi sama orang-orang yang pernah gue lobbyin?
So, kayaknya bantu Indonesianya pakai cara ini dulu deh ya, bersuara lewat konten seperti ini biar bisa bertukar ilmu dan informasi juga dengan kalian. Oke, enough about me. Sorry ya, intermezzo sedikit buat sharing aja. Oke, sekarang pertanyaannya, masih bisakah percaya dengan para caleg kalau kenyataannya dari proses nyaleknya aja kayaknya banyak uang panas? Sogok sana, sogok sini, janji sana, janji sini. Jawabannya, bisa kok. Karena memang yang harus dibenci adalah sistemnya, bukan orangnya dulu. Ya kecuali sudah terbukti memang dia menang dengan curang ya. Nah, kalau memang menyadari bahwa Indonesia membutuhkan wakil rakyat yang memang punya integritas, ingat satu hal yang paling penting. Jangan pernah pilih caleg yang nawarin duit. Kalau ada caleg yang janji mau kasih uang asal dipilih, itu artinya dia sudah di level menghalalkan segala cara. Kalau nilai dari suaranya bisa dibeli, kebayang nggak pas dia sudah menjabat, apa saja yang dia jadikan lumrah untuk ditransaksionalkan. Oke? Sekian dulu ya, kapan-kapan kita lanjutin topik soal nyalek ini. Oke? Bye!